Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan memulai ibadah Minggu Paskah yang kelima ini. Dan kita akan mengaku dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa menggenapi janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuanmu dengan Roh Kudus, turunlah dan menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan membuka ibadah kita saat ini dengan kita membaca firman Tuhan pembuka ibadah diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian sabda firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian sabda firman Tuhan, dan kita akan sambut sabda firman Tuhan ini dengan menaikkan satu lagu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan hukum Allah, 10 hukum Allah dan hukum kasih. Demikian sabda firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyaksikan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Demikian juga hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, demikian dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sabda firman Tuhan yang sudah kita terima melalui hukum Allah dan hukum kasih. Kita akan bersama-sama untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa ketika kita belum sempurna di dalam menjalankan setiap hukum yang sudah Tuhan wartakan pada kita saat ini. Kita akan sidem sejenak, mengambil saat teduh untuk hening di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Kita akan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengasihi, menyayangi kami anak-anak-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, dalam hari Sabat yang penuh dengan kekudusan dan kesucian, secara khusus di dalam ibadah kami saat ini, di Minggu Paskah yang kelima, sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk masuk di dalam ibadah, untuk menikmati kasih dan kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kiranya pagi hari ini Tuhan, kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu terlebih dahulu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengaku setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami yakin, kami percaya ada pengampunan yang Kau berikan untuk setiap dosa yang telah kami kerjakan, yang itu mendukakan hati-Mu dan juga mendukakan hati sesama kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan kami dan layakkan kami Tuhan kami Yesus Kristus untuk masuk lebih dalam menikmati ibadah kami saat ini, menikmati kasih dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Allah sendiri yang berkenan untuk menyucikan dan menguduskan kami dalam ibadah kami saat ini. Kau pakai kami juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani Engkau di dalam ibadah ini. Allah yang memakai kami, memberikan hikmat dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk melayani Engkau di dalam ibadah kami saat ini. Kami serahkan ibadah kami saat ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian sabda firman Tuhan, dan kita akan sambut berita anugerah ini dengan kita menaikkan satu pujian KJ 28. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua.
Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita semua saat ini. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang aku tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikian sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita, dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan sambut dengan kita menyanyikan kidung pujian KJ 376. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mempersembahkan persembahan kita pada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats persembahan kita pada Minggu Paskah yang kelima ini, diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian sabda firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan memuji nama Tuhan dengan KJ 292. Kita pujikan bait yang pertama. Kecil
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan. Kita akan datang pada Tuhan di dalam doa persembahan ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami karena berkat-Mu, karena perlindungan dan pemeliharaan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, dan itu sempurna Tuhan. Dan pada pagi hari ini di ibadah Minggu Paskah yang kelima, kami haturkan persembahan kami di hadapan-Mu, dan kami yakin, kami percaya bahwa ini yang terbaik dari hati kami. Tuhan, Kau berkati sidang jemaat-Mu yang senantiasa setia di dalam membawa persembahan ini. Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, kehidupan mereka pribadi demi pribadi. Allah yang memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini sebentar kami juga hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang hendak Engkau wartakan kepada kami sebagai warta yang indah, warta sukacita, kabar kemuliaan yang senantiasa Engkau nyatakan melalui firman-Mu yang penuh dengan kemuliaan, kesucian, dan kekudusan itu. Tuhan, kami hendak menerima sabda firman-Mu itu. Engkau sucikan, kuduskan kami, Kau siapkan hati pikiran kami semua, sehingga kami senantiasa bisa memokuskan diri kami untuk pemberitaan sabda firman Tuhan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini Tuhan, untuk sampaikan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, hanya Roh Kudus yang memakai hamba-Mu, dan Roh Kudus memberi hikmat kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dan yang senantiasa tetap setia di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam situasi dan kondisi apapun. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk di dalam perenungan dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima ini. Dan saya ajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudaraku yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang senantiasa melakukan sabda firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu.
kita masuk dalam Minggu Paskah yang ke-5. Minggu depan Minggu Paskah yang ke-6, dan hari Kamisnya kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saat ini hendak saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah kita baca dalam Mazmur 3 ayat yang pertama sampai 29 dengan satu tema. Kita memiliki tema pada pagi hari ini, iman yang kuat dan yang teguh. Kita akan belajar bagaimana kita memelihara iman supaya iman kita itu tetap kuat, tetap teguh, sebagaimana yang juga diajarkan oleh Daud, bagaimana Daud memelihara imannya untuk tetap kuat, teguh ketika Daud harus menghadapi berbagai persoalan yang saat itu ada menghampiri datang dalam kehidupan Daud. Bukan persoalan yang ringan, tetapi persoalan yang begitu berat. Persoalan-persoalan itu ditulis, dicatat dalam nyanyian Daud di ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian ada dua permasalahan yang besar yang harus Daud hadapi dalam hidupnya. Persoalan yang pertama diucapkannya dalam pujian nyanyian Daud, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku." Persoalan yang pertama yang harus dihadapi oleh Daud adalah bagaimana Daud harus menghadapi bukan hanya satu orang, dua orang, tetapi di sana dikatakan, "Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku." Banyak, lebih daripada satu dan dua. Salah satu lawan yang bangkit melawan Daud adalah anaknya sendiri yang ditulis di atas, Absalom. Dan beberapa orang yang bersekongkol dengan anaknya untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan Raja Daud. Ini bukan masalah yang ringan, tetapi ini masalah yang berat yang harus dihadapi Daud, sehingga masalah ini membuat Daud melarikan diri dari musuhnya. Masalah yang kedua yang juga sangat berat yang harus dihadapi oleh Daud adalah kata-kata orang. Ayat yang ketiga, "Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Sebuah perkataan yang dikatakan oleh banyak orang tentang Daud, bahwa Daud sudah tidak lagi disertai oleh Allah. Daud sudah jatuh karena Daud sudah tidak lagi ada dalam perlindungan Allah. Allah sudah tidak lagi menjadi penolong Daud. Kata-kata itu didengar oleh Daud dan Daud merasa sedih karena kata-kata itu. Daud merasa direndahkan, Daud merasa dirinya sudah tidak ada kehormatannya lagi. Apalagi Daud dianggap sebagai seorang raja yang saat itu sudah tidak lagi memiliki penolong, dan penolong itu adalah Allah sendiri yang bagi banyak orang sudah jauh dari kehidupan Daud. Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud, Bapak Ibu Saudaraku, dan gambaran-gambaran masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud ini adalah gambaran kehidupan umat manusia sekarang. Daud yang begitu kuat, begitu gagah, menjadi pribadi yang begitu lemah, dan ia harus melarikan diri dari lawan-lawannya dan menjadi pribadi yang merasa dirinya rendah karena perkataan-perkataan orang lain. Ini sebuah gambaran kehidupan manusia.
tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat ketika manusia harus menghadapi pergumulan masing-masing. Lalu menjadi satu pertanyaannya, bagaimana Daud harus melewati berbagai-bagai masalah yang saat itu ia alami? Bagaimana Daud bisa menjadi pribadi yang menang, seorang pemenang di tengah-tengah banyak permasalahan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar setidaknya 3 hal bagaimana Daud memelihara imannya supaya imannya semakin hari semakin kuat dan semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, dan iman itu bisa menolong Daud mengatasi masalah-masalah yang ada, menjadikan ia kuat di tengah-tengah pergumulan Daud waktu itu. Kita akan melihat secara seksama bagaimana Daud memelihara imannya. Setidaknya ada 3 hal yang hendak kita bersama-sama pelajari lebih dalam lagi, bagaimana kita harus memelihara iman kita di tengah-tengah pergumulan supaya iman kita semakin kuat. Dengan iman itu kita mampu menghadapi setiap pergumulan hidup, termasuk di tengah-tengah pergumulan kita hari ini, saat ini. Bapak, Ibu, saudaraku, dan anak-anakku yang terkasih, yang pertama, apa yang harus kita kerjakan supaya iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin kokoh, dan terpelihara dengan baik? Yang pertama yang harus kita kerjakan, kita bisa belajar dari Daud. Daud memuji Tuhan. Judul di LAI, sungguh baik untuk kita jadikan satu teladan hidup kita. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Daud memuji Tuhan. Bahkan ketika ia sedang menghadapi musuhnya, menghadapi masalahnya, menghadapi pergumulannya, hal yang tidak pernah dilupakan oleh Daud adalah Daud memperkatakan perkataan pujian kepada Tuhan. Dengan memperkatakan perkataan pujian ini, iman Daud semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita dari Daud itu sendiri. Bagaimana kita harus membuat iman kita hari demi hari, iman kita semakin kuat. Dari persoalan ke persoalan, iman kita semakin kuat. Bagaimana iman kita senantiasa dipelihara melalui perkataan yang di dalamnya ada pujian, ada nyanyian. Daud menyanyi, Daud memuji Tuhan meskipun ia sedang menghadapi musuhnya, meskipun ia sedang berlari dikejar-kejar musuhnya, meskipun ia sedang bersembunyi, tetapi pujian itu terus-menerus keluar dari mulutnya. Pujian yang berisi kemuliaan untuk Tuhan, pujian yang berisi ucapan terima kasih, pujian yang berisi ucapan syukur, itu terus-menerus keluar dari mulut Daud. Sehingga pujian-pujian itu semakin hari semakin menguatkan iman Daud. Dengan pujian, ucapan syukur, dengan perkataan-perkataan yang terus memperkatakan pujian dari mulut kita, itu bisa membangun iman kita menjadi iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Ini pelajaran pertama bagi kita, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan bangsa ini, pergumulan keluarga dan pergumulan pribadi, bagaimana kita harus memelihara iman dengan cara jangan pernah lupa tiap hari kita harus memuji Tuhan. Tiap hari kita harus memperkatakan perkataan syukur, perkataan pujian. Setiap hari jangan lupa hati kita terus menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu gemar untuk memuji Tuhan, suka memuji Tuhan, maka iman kita pun akan semakin dikuatkan.
Maka Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita harus memelihara iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Maka jangan lupa setiap hari kita memuji Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, dan lakukan, kerjakan itu dalam keluarga kita, di rumah kita. Jangan hanya memuji Tuhan pas hari Minggu kalau ada ibadah. Tiap hari, tiap pagi kalau kita ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, puji nama Tuhan. Tiap siang kalau kita ingat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Tiap malam kita ingat kuasa Tuhan, mau istirahat, mau tidur, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan melalui mulut kita, melalui hati kita. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selain memperkatakan pujian, nyanyian untuk menguatkan iman kita, yang kedua, Daud juga di ayat yang saya bacakan, ayat yang keempat, yang kelima, demikian sabda firman Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hal yang kedua yang patut kita kerjakan supaya iman kita semakin bertumbuh dan menjadi sebuah cara yang baik untuk memelihara iman adalah Daud memperkatakan perkataan iman yang diyakini akan kuasa Tuhan. Ayat yang keempat, ayat yang kelima itu adalah sebuah perkataan iman. Perkataan iman yang Daud ucapkan sebagai sebuah keyakinan yang terdalam dan ia imani. Di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan kita, kita patut untuk memperkatakan perkataan iman dalam hidup kita. Memperkatakan perkataan yang kita yakini akan kuasa Tuhan. Maka di ayat yang keempat, kelima, ketika Daud sedang menghadapi pergumulan, di tengah-tengah pergumulan itu ia memperkatakan perkataan iman. Ia memperkatakan perkataan iman yang isinya bahwa imanku mengatakan, Tuhan adalah perisai dan pelindung aku. Imanku mengatakan bahwa Tuhan itu kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Imanku memperkatakan bahwa ketika aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Perkataan-perkataan iman itu setiap saat dikatakan oleh Daud kepada Tuhan. Dan perkataan-perkataan itu diyakini, diimani oleh Daud dan menjadi sebuah kenyataan. Berapapun masalah yang saat itu dihadapi oleh Daud, berapapun musuh yang saat itu mengejar-ngejar Daud, hendak membunuh Daud, hendak menjatuhkan Daud, tetapi Daud senantiasa memperkatakan perkataan iman bahwa Tuhan itu pelindungku, Tuhan itu perisaiku, Tuhan itu kemuliaanku, Tuhan itu yang akan mengangkat kepalaku. Setiap orang boleh memperkatakan perkataan untuk merendahkan aku, tetapi Tuhan yang mengangkat kepalaku. Banyak orang yang boleh mengancam aku, tetapi Tuhanlah yang menjadi perisaiku. Banyak orang akan maju melawan aku, tetapi Tuhanlah perlindunganku. Jadi kalau Tuhan perlindunganku, Tuhan perisaiku, maka setiap orang yang hendak melawan aku, ia berhadapan dengan Tuhan yang besar penolongku. Perkataan-perkataan iman ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, harus sering-sering diperkatakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkatakan perkataan yang senantiasa membangkitkan iman kita. Jangan memperkatakan perkataan yang membuat kita lebih pesimis,
menjadikan kita semakin hari semakin takut, semakin khawatir. Tetapi saat ini kita bisa belajar dari Daud. Daud senantiasa mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, Daud memperkatakan perkataan iman yang isinya bahwa Tuhan perisaiku, Tuhan itu pelindungku, bersama Tuhan aku aman, bersama Tuhan aku selamat, bersama Tuhan aku damai, bersama Tuhan aku diberkati, bersama Tuhan aku senantiasa hidup di dalam perlindungan. Katakan itu dalam keluarga kita, katakan itu untuk pekerjaan kita, katakan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Perkataan iman, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang benar, perkataan yang bisa menjadikan iman kita semakin bertumbuh, perkataan yang membuat kita semakin bersemangat dalam hidup kita. Jangan pernah lupa, setiap hari katakan hal-hal yang positif. Bangun tidur, katakan hari ini aku diberkati Tuhan. Buka mata, katakan kata-kata iman, Tuhan memberkati aku sehat, aku kuat, aku dilindungi Tuhan. Ketika kita beraktivitas, katakan perkataan-perkataan iman. Apapun yang aku kerjakan, aku disertai Tuhan. Aku disertai Yesus, aku bersama dengan Yesus. Segala sesuatu bisa aku tanggung karena aku bersama-sama dengan Tuhan. Ini pelajaran yang kedua, dengan memperkatakan perkataan iman, memperkatakan perkataan yang isinya adalah keyakinan kita pada Tuhan, maka apa yang kita katakan dengan iman itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kalau aku berkata dengan imanku bahwa Tuhan menjadi penolongku, maka Tuhan akan menolong aku. Kalau aku mengatakan hari ini aku diberkati, maka Tuhan yang akan memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran yang kedua untuk kita senantiasa mampu memelihara iman kita semakin hari semakin kuat teguh di dalam Tuhan adalah perkatakan perkataan yang positif, perkataan iman, perkataan yang membangun iman kita. Dan yang ketiga, hal yang ketiga yang sepatutnya kita kerjakan untuk memelihara iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan adalah perkatakan permohonan kita pada Tuhan. Daud mengatakan di ayat yang ke-7, 8 dan 9, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul raham semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini sebuah permohonan, sebuah seruan dari Daud. Daud berseru kepada Tuhan, memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Tuhan bangkitlah, Tuhan tolong aku. Tuhan yang senantiasa mendengarkan seruan Daud. Yakin Tuhan mendengarkan seruan Daud. Yakinlah Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Dengan seruan-seruan doa kita itulah iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, hal pertama yang harus kita kerjakan adalah berseru kepada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi tantangan, hal pertama yang harus keluar dari diri kita adalah berseru kepada Tuhan. Karena apa? Daud menjadikan Tuhan sebagai pribadi di mana ia terus mendengarkan seruan Daud, karena Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan Daud, dan Daud yakin setiap seruan yang ia panjatkan pada Tuhan pasti didengarkan. Apa yang dikatakan Daud di dalam doa dan permohonan pasti didengarkan Tuhan. Karena itu iman Daud selalu dipelihara. Iman Daud semakin dikuatkan karena ketika ia sedang punya masalah, ia lari kepada Tuhan.
Ketika ia sedang mengalami pergumulan, ia lari kepada Tuhan. Ia lari, ia duduk di hadapan Tuhan, ia mencari Tuhan, dan ia menemukan di sana ada Tuhan yang mendengar doanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peliharalah iman kita melalui doa. Peliharalah iman kita melalui komunikasi yang baik dengan Tuhan. Peliharalah iman kita melalui seruan-seruan doa kita kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, itu Tuhan yang mendengar. Dari semua itu, maka Daud mengambil satu kesimpulan hidup bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Tuhan yang selalu akan mendengarkan seruannya, Tuhan yang selalu akan menjadi penolongnya, dan kalimat terakhir yang ditulis di dalam nyanyian Daud ini adalah berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku, dipeliharalah iman kita semua melalui satu, terus memuji Tuhan. Perkatakan perkataan yang penuh dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, perkatakan perkataan iman, perkatakan perkataan yang positif untuk diri kita tentang Allah, tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan. Ketiga, terus jalin komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa, melalui permohonan, melalui seruan kita kepada Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan ada atas kita dan berkat Tuhan ada atasmu. Amin. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu untuk perenungan kami, untuk menguatkan iman kami, untuk kami semakin kuat di hadapan Tuhan, kuat dalam menghadapi kehidupan kami, dan senantiasa iman kami selalu dipelihara, semakin kuat, semakin kokoh. Tuhan, kami juga hendak berdoa Tuhan dalam syafaat kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan berdoa juga untuk kabupaten kami yang saat ini bersama-sama berjuang di dalam penanganan COVID-19, supaya semakin cepat permasalahan ini diselesaikan oleh bangsa dan kabupaten kami. Kami mohon bantuan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu. Kau berkati mereka yang ambil bagian di dalam penanganan ini, dan kami semua Kau berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJTU Jemaat Kendal, secara khusus untuk setiap warga gereja, dimanapun mereka berada Tuhan. Masing-masing keluarga Kau berkati mereka, sehingga mereka senantiasa ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Iman mereka terus terjaga dengan baik. Mereka terus ada dalam perlindungan kasih Tuhan, dan keluarga mereka masing-masing diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, untuk bangsa kami, untuk kabupaten kami, untuk jemaat-Mu, dan untuk keluarga kami masing-masing diberkati, karena Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dalam menyambut perenungan khotbah yang sudah kita terima saat ini dengan pujian KJ 293. Kita pujikan bait yang pertama.
Bapak Saudaraku yang terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Akulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendapat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudaraku, teruslah jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Dan jadilah berkat bagi orang di sekitar saudara. Terus jaga persatuan, kedamaian, dan kerukunan di bangsa kita Indonesia ini, di Kabupaten Kendal, dan di keluargamu masing-masing. Saudaraku, tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkenan memberkati engkau saat ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat, perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan kita menaikkan kidung pujian 422 bait yang pertama dan yang kedua.